Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Nikmat yang agung yang diberikan oleh kita. Tentu sudah selayaknya, sepatutnya kita bersyukur atas nikmat ini yang Allah masih berikan. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki materi baru, yaitu di bab yang ketiga seputar hijrah ke Habsyi atau nama lainnya yaitu Habasyah. Ada yang menyebutkan Habasyah, ada yang menyebutkan Habsyi. Jadi bebas, silahkan teman-teman mana yang sekiranya lebih enak diucapkan. Namun saran kakak sebaiknya kita mengucapkan Habsyi karena tentu lebih mudah serta mudah dipahami juga oleh kalian. Jadi di bab ketiga ini kita akan membahas seputar hijrah Rasulullah ke Habsyi. Silakan teman-teman dibuka bukunya di halaman 52. Kakak akan memaparkan atau kakak akan menyampaikan materi di bagian ini. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ada kota Makkah, kemudian ada kota Habsyi, dan ada juga ada Habsyi atau Habasyah, ada juga Laut Merah. Kita bisa lihat peta di atas. Ya, di situ bisa kalian perhatikan dengan seksama. Di sana ada Makkah di bagian atas, kemudian di sini ada Habsyi atau Habasyah. Dan di sini ada Laut Merah. Maka kita akan pahami dulu terlebih dahulu tentang apa itu Mekah, dan apa itu Habsyah, dan apa itu Laut Merah. Seperti itu. Di sini dituliskan bahwasanya kota Mekah adalah tempat Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Juga tempat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan. Adapun Laut Merah yaitu laut yang membatasi antara benua Asia dan benua Afrika. Sedangkan negeri Ethiopia atau Habasyah adalah negeri yang berada di benua Afrika atau yang berada di seberang kota Makkah. Lumayan jauh, ya, yang dahulu namanya disebut Habsyi atau Habasyah dan dapat juga disebut dengan Abyssinia. Jadi banyak sebutannya ya. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kakak akan sampaikan seputar kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Seperti itu. Mengapa Rasulullah dan kaum muslimin, kenapa para pengikut sahabat dan para pengikut Rasulullah mereka hijrah atau berpindah tempat sementara ke kota Habsyi? Karena alasan yang pertama yaitu karena adanya penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, yang mana dari hari ke hari itu semakin memperburuk keadaan. Jadi semakin kejam, semakin tidak berperi kemanusiaan, yang mana kaum muslimin terutama para pengikut itu banyak yang dianiaya maupun disiksa. Seperti halnya Bilal bin Rabah, yang mana beliau disiksa, diletakkan dalam keadaan badan terbuka, ditidurkan di atas padang pasir yang panas, yang tandus, kemudian ditibani oleh batu yang besar. Tentu ini penyiksaan yang sangat berat bagi para sahabat maupun para pengikut Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah mengusulkan untuk hijrah ke kota yang lebih aman. Ya, adapun penghinaan atau kekejaman ini bukan hanya terjadi kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad saja yang tadi kakak sampaikan, namun juga terjadi kepada para sahabat, kepada para pengikut Rasulullah SAW, terutama yang Rasulullah khawatirkan yaitu kepada para budak. Karena budak tentu sangat mudah untuk disiksa atau dilakukan hal-hal yang kejam oleh para kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Oleh karenanya adanya penganiayaan ini, adanya kekejaman ini tentunya membuat kaum muslimin merasa tidak aman dan tidak nyaman. Oleh karenanya Rasulullah SAW khawatir
Khawatir kepada siapa? Khawatir kepada para pengikutnya. Oleh karenanya Rasulullah untuk menjaga keselamatan mereka, yaitu Rasulullah menyuruh pasukan kaum muslimin atau para pengikut Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota yang lebih aman. Seperti itu. Walaupun di sisi lain orang-orang para sahabat itu bersabar atas segala ujian maupun cobaan yang dihadapi, namun Rasulullah SAW tentu sangat khawatir kepada para sahabat, terutama atas keselamatan mereka. Oleh karenanya Rasulullah mengambil keputusan, berkehendak agar kaum muslimin untuk sementara hijrah ke kota Mekah atau ke kota yang lebih aman dan lebih nyaman. Seperti itu. Karena kenapa? Karena yang tadi kakak sampaikan, bahwasanya di kota Mekah sudah tidak aman karena banyak adanya penganiayaan maupun kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah menghendaki mengambil keputusan agar kaum muslimin hijrah ke kota yang lebih aman untuk sementara waktu. Seperti itu. Adapun kalimat di sini hijrah ya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih aman. Namun ini pengertian dulu, berbeda dengan pengertian sekarang. Ya, teman-teman mungkin sering kali dengar saya hijrah, Anda hijrah dan lain sebagainya. Tentu hijrah yang dimaksudkan sekarang yaitu mencoba kepada hal yang lebih baik, menuju ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih bagus, seperti itu. Adapun di sini setelah Rasulullah SAW mengambil keputusan agar para pengikut Rasulullah atau para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota yang lebih aman, oleh karenanya Rasulullah menyarankan kaum muslimin ke kota Habsyi, berhijrah ke kota Habsyi atau Habasyah. Adapun alasan Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin atau para pengikut untuk hijrah ke Habsyi, yang pertama yaitu karena raja di negara Habsyi atau Ethiopia dikenal orang yang jujur. Kedua yaitu beliau adil dan juga beliau bijaksana dalam bertindak. Seperti itu. Dan dia sangat melindungi rakyatnya. Dia tidak senang apabila ada seseorang yang teraniaya ataupun dizolimi. Seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Adapun nanti kita akan bahas siapakah nama rajanya, yaitu Raja Najasyi. Ya, nanti di pertemuan setelahnya kita akan bahas. Seperti itu. Adapun Habsyi juga, kenapa dipilih Habsyi? Karena Habsyi ini adalah suatu negeri yang aman serta jauh dari kaum Quraisy atau jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy. Jadi ada dua alasan utama kenapa Rasulullah SAW hijrahnya ke Habsyi atau ke Habasyah atau ke Ethiopia. Karena pertama, di sana ada raja yang adil, yang jujur maupun yang bijaksana, yang tidak suka adanya kezaliman maupun tidak suka adanya penganiayaan terhadap rakyatnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kenapa Rasulullah memerintahkan para kaumnya hijrah ke Habsyi, yaitu yang kedua yaitu karena Habsyi itu suatu negeri yang aman dan jauh sekali dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Seperti itu. Adapun penyebab lainnya yaitu yang ketiga, karena Rasulullah tentunya sudah tidak tahan, sudah tidak tega menyaksikan atau melihat segala penderitaan yang dihadapi oleh pasukan muslim atau para sahabat dan para pengikutnya, yaitu atas kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Seperti itu. Jadi di sini kita membahas terlebih dahulu seputar kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Teman-teman, setelah ini silahkan dibaca kembali, difahami kembali apabila ada yang kurang faham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita serta memberikan pemahaman kepada kita yang lebih mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang kurang difahami silakan ditanyakan atau dibaca terlebih dahulu oleh kalian masing-masing. Seperti itu. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kakak minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Seperti itu, karena kesalahan itu datang dari kakak pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak yang kakak sampaikan kepada kalian. Seperti itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.